Hey bes, pernah gak sih kalian ngerasa hidup ini kayak kosong aja? Padahal semua kebutuhan tercukupi. Tapi ada rasa hampa yang gak bisa dijelasin. Atau mungkin belakangan ini kalian sering bertanya-tanya, aku ini siapa sih sebenarnya? Hidupku ini buat apa? Nah, kalau iya, bisa jadi kalian sedang mengalami sesuatu. Biasanya disebut dengan spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Di video ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam tentang apa itu spiritual awakening, tanda-tandanya, tahap-tahap yang biasanya dialami, manfaatnya, sampai cara menghadapinya. Jadi kalau kamu lagi ada di fase ini, stay tune, karena mungkin ini bisa jadi peta perjalanan buat kamu. Pertama-tama, apa sih spiritual awakening itu? Sederhananya, ini adalah momen ketika kita mulai bangun dari autopilot kehidupan. Biasanya kita hidup hanya ikut arus, seperti sekolah, kerja, cari uang, menikah, punya anak, pensiun, selesai. Tapi saat awakening, kita mulai sadar, hidup ini gak cuma soal itu deh. Kita mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih bermakna. Jadi bukan cuma bangun fisik tiap pagi, tapi juga bangun kesadaran. Gimana cara tahu kalau kita lagi ngalamin spiritual awakening? Nah, biasanya ada tanda-tanda yang muncul. Misalnya ada rasa kosong dalam hidup meskipun semua terlihat baik-baik saja. Mulai mempertanyakan tujuan hidup, emosi jadi lebih sensitif, bahkan kadang bisa ngerasain energi orang lain. Mulai gak nyaman dengan rutinitas lama, tertarik banget sama hal-hal spiritual, meditasi, atau filsafat. Dan yang paling kerasa ada perasaan semua itu saling terhubung. Kalau kamu merasa beberapa tanda ini relate banget sama kamu, bisa jadi kamu lagi ada di jalur kebangkitan, kesadaran ini. Sekarang kita masuk ke tahap-tahapnya. Ini penting banget biar kamu gak kaget kalau sedang mengalami perubahan. Tahap pertama, pencarian. Biasanya ditandai rasa gak puas sama hidup. Kamu mulai mikir, apakah cuma ini hidupku? Tahap kedua, kesadaran mulai bangkit. Kamu mulai punya pengalaman spiritual kecil-kecil. Misalnya intuisi lebih kuat, sering ngalamin kebetulan yang aneh tapi bermakna. Atau mulai tertarik sama spiritualitas. Tahap ketiga, krisis spiritual, atau sering disebut dark night of the soul. Nah, ini yang paling berat. Kamu bisa merasa hampa, kehilangan arah, bahkan depresi. Tapi justru fase inilah yang jadi titik balik. Tahap keempat, penyembuhan dan penerimaan. Kamu mulai belajar melepas luka lama, memaafkan dan menerima diri sendiri. Tahap kelima, hidup selaras. Di sini kamu mulai ngerasain ketenangan, rasa syukur, dan hidup jadi lebih ringan. Tahap terakhir, kesatuan. Kamu sadar bahwa kamu alam semesta dan sang pencipta itu saling terhubung. Hidupmu bukan lagi soal ego pribadi, tapi soal harmoni dengan semuanya. Sekarang aku mau nanya nih Bes ke kamu yang lagi nonton. Coba pikir, seandainya kamu bisa menemukan makna hidup yang sebenarnya, hidup yang gak cuma ngejar uang atau status sosial, tapi benar-benar hidup dengan penuh damai. Apa yang akan berubah dari cara kamu menjalani hari-harimu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya Bes, karena mungkin pengalamanmu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Kalau berhasil melalui proses ini Bes, ada banyak manfaat yang bakal kamu rasain. Hidup lebih tenang dan penuh makna, kamu jadi lebih mindful, lebih hadir di setiap momen. Hubungan dengan orang lain lebih tulus tanpa topeng. Intuisi makin kuat sehingga keputusan lebih bijak. Dan yang paling penting, kamu menemukan jati diri dan misi hidupmu. Tapi jangan salah Bes, perjalanan ini juga ada tantangannya. Kadang kamu bisa merasa terasing karena lingkunganmu belum tentu paham apa yang kamu alami. Emosi lama bisa muncul lagi, bahkan ada momen di mana kamu merasa bingung dan sendirian. Tapi ingat, itu semua bagian dari proses. Sama kayak ulat yang harus masuk ke pompong dulu sebelum jadi kupu-kupu. Gelapnya kepompong itu adalah dark night of the soul-nya kita.
Gimana Bes? Kalau kamu ngerasa lagi ada di tahap ini, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu prosesnya. Yang pertama meditasi dan latihan pernapasan. Yang kedua menulis jurnal untuk refleksi diri. Yang ketiga belajar melepaskan ego, gak perlu selalu benar atau sempurna. Keempat lebih sering nyatu sama alam. Kelima mindfulness, hadir penuh di setiap momen. Keenam, dan jangan lupa berbagi kebaikan tanpa pamrih. Simple kan Bes? Tapi dampaknya luar biasa. Jadi Bes, spiritual awakening itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan seumur hidup. Setiap orang punya jalannya sendiri, ada yang cepat, ada yang pelan. Gak perlu dibanding-bandingin. Yang penting kita sadar bahwa hidup ini bukan sekedar rutinitas kosong. Kita punya kesempatan buat bangkit, menemukan makna sejati, dan hidup selaras dengan semesta serta sang pencipta. So, kalau kamu Bes lagi di fase ini, jangan takut, nikmati prosesnya. Karena setiap langkah sekecil apapun tetap mendekatkanmu pada dirimu yang sejati. Terima kasih ya Bes sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel ini kita bakal terus ngobrol santai seputar perjalanan jiwa, kesadaran, dan hal-hal yang bikin hidupmu lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kamu selalu diberi cahaya dalam perjalanan spiritualmu. Hasta la vista.